Selamat sore, jumpa lagi di video iBack. Saya ingin membahas salah satu topik yang sering dipertanyakan karena sudah digaung-gaungkan sebelumnya ya, yaitu mengenai Post Study Work Visa. Nah, informasi yang saya sampaikan kali ini berdasarkan informasi yang saya kumpulkan dari dua website. Satu adalah website The British Council dan satu lagi adalah website pemerintah Inggris. Website ini sendiri nantinya akan kami masukkan di dalam kolom deskripsi. Post Study Work Visa update per tanggal 6 April 2021, efektif per 1 Juli 2021 akan dijalankan. Jadi sudah positif, nantinya akan berjalan dan ini akan menjadi salah satu benefit yang sangat baik bagi mahasiswa internasional. Seperti kita dari Indonesia, kuliah di Inggris, kita akan mendapatkan benefit tersebut. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kita bisa mendapatkan benefit ini? Saya coba kumpulkan ada 10 poin kurang lebihnya. Yang pertama adalah pada saat kita pengajuan, ya betul pengajuan. Jadi visa ini tidak otomatis diberikan ya. Visa ini akan kita ajukan dulu, baru mereka berikan post study work-nya setelah kita selesai kuliah. Mereka akan mereview berdasarkan catatan keimigrasian kita selama kuliah sebelumnya. Diharapkan bagi setiap applicant tidak pernah menyalahi aturan imigrasi maupun akademis. Jadi kalau seluruhnya bagus, attendance bagus, tidak ada kesalahan-kesalahan fatal, maka akan sangat membantu memperlancar proses pengajuan post study work visa. Ya. Kemudian aplikasi yang disetujui akan mendapatkan kesempatan untuk tinggal, bekerja, atau mencari pekerjaan di UK. Jadi Post Study Work Visa ini adalah visa yang diberikan oleh pemerintah Inggris bagi mahasiswa internasional untuk bisa tinggal di Inggris 2 tahun setelah lulus. Selama 2 tahun ini kita bisa mencari pekerjaan atau bahkan bekerja dalam berbagai level ya, jadi skill maupun non-skill pekerjaannya. Lantas, bagaimana kalau setelahnya saya ingin melanjutkan pekerjaan yang profesional? Apakah boleh? Boleh. Selama kita sudah menemukan pekerjaan yang cocok dalam kategori skill, maka kita bisa merubah visa dari Post Study Work Visa menjadi visa kerja nantinya. Ya, oleh karenanya sebetulnya benefit ini sangat-sangat baik bagi kita untuk bisa memulai karir di Inggris kalau memang kita berkehendak atau berkeinginan melanjutkan karir kita di Inggris. Lantas, bagi yang selesai setelah tanggal 1 Juli 2021, maka kita akan mendapatkan benefit ini. Artinya, kalau kuliahnya tahun lalu mulai September 2020, selesainya di bulan September 2021, otomatis kita bisa menikmati benefit ini. Kalau yang mulai kuliahnya Januari 2021, maka kita juga akan mendapatkan benefit ini. Namun, ada tanggal-tanggal yang harus diperhatikan. Merujuk ke keadaan sekarang, pandemi yang terjadi mengharuskan beberapa mahasiswa untuk tetap study from home. Jadi kita tetap di Indonesia, kita melakukan perkuliahan jarak jauh, kemudian kita belum berangkat ke Inggris. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Apakah mahasiswa yang melakukan study from home boleh? Boleh. Jadi bagi mahasiswa S1, S2 maupun S3, kalaupun selama ini kita belum ke Inggris, kita tetap mendapatkan benefit asalkan pertama, kita bagi yang mulai perkuliahan di bulan September 2020, kita sudah harus tiba di Inggris sebelum 21 Juni 2021. Jadi kalau kuliahnya kita mulai September 2020, maka kita sudah harus ada di Inggris tahun ini 2021 sebelum tanggal 21 Juni. Bagi yang mulai kuliahnya di Januari 2021, selesai di Desember 2021, kita wajib ada di Inggris sebelum 27 September 2021. Tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal krusial. Jadi kita sudah harus menetap di sana dan sudah ada di Inggris sebelum kita bisa mendaftarkan diri kita untuk Post Study Work Visa. Ya. Lantas pengajuannya visa ini sendiri, kenapa mereka mewajibkan kita sudah ada di Inggris sebelum tanggal-tanggal yang saya sebutkan tadi? Karena pengajuan Post Study Work Visa ini dilakukan langsung di Inggris, tidak dari Indonesia. Jadi kita di sana langsung setelah selesai pengajuan Post Study Work Visa,
kita mendapatkan extensionnya 2 tahun. Ya, ada komponen biaya untuk post study work visa ini. Pemerintah Inggris sudah memutuskan bahwa komponen biaya untuk pengajuan post study work visa adalah sebesar 700 pound sterling dan ditambah biaya asuransi kesehatan atau health surcharge sebesar 624 pound sterling per tahun. Jadi kalau 2 tahun tinggal kalikan 2. Nah, biaya ini yang kita bayarkan ke pemerintah Inggris pada saat kita mengajukan post study work visa. Ya, jadi biaya visanya 700, asuransi kesehatannya 624 pound sterling per tahun. Lantas, pada saat kita pengajuan post study work visa, kita diwajibkan melampirkan CAS, surat yang pernah kita dapatkan pada saat kita memulai perkuliahan tahun 2020. Jadi, surat itu dilampirkan untuk mereka merujuk bahwa kita itu mulai kuliahnya kapan tepatnya. Ya, jadi catatan CAS-nya tidak boleh sampai hilang. Lantas, hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah apabila kita mahasiswa S3, apakah mendapatkan kesempatan visa yang sama? Tidak. Khusus S1 dan S2 akan mendapatkan 2 tahun post study work visa. Sedangkan S3 mendapatkan 3 tahun post study work visa. Artinya kita bagi lulusan PhD, bahkan yang lulus tahun depan nantinya pun akan mendapatkan kesempatan post study work visanya sampai 3 tahun. Lebih panjang 1 tahun dibandingkan lulusan S1 dan S2. Bagaimana dengan yang kuliahnya atau lulusnya di tahun 2020, artinya sebelum aturan ini berlaku? Memang bagi yang lulus di tahun 2020, mereka tidak bisa menikmati benefit ini. Namun, mereka bisa tetap mengajukan aplikasi visa jenis-jenis lainnya yang diizinkan oleh pemerintah Inggris. Contohnya adalah skilled worker, startup, innovator, atau global talent. Nah, visa-visa itu masih bisa diajukan oleh siapapun yang lulus tahun 2020. Ya, atau mungkin bahkan beberapa alumni yang lulus tahun-tahun sebelumnya, itu mereka tetap bisa mengajukan visa-visa jenis tersebut untuk memang menetap di Inggris. Nah, catatan yang paling penting, dan ini mungkin menjadi pertanyaan juga, apakah post study work visa ini boleh diperpanjang? Tidak. Post study work visa hanya efektif berlaku 2 tahun saja. Namun, apabila setiap individu yang sudah menyelesaikan post study work visa dan mendapatkan pekerjaan tetap, maka mereka diizinkan untuk mengganti visanya menjadi visa kerja. Mereka boleh bekerja dan visanya nanti akan disesuaikan. Mereka boleh mendaftar dan mungkin nantinya ingin selamanya menetap di Inggris, itu diizinkan. Jadi, gunakan kesempatan yang ada ini, gunakan benefit ini sebagai salah satu hal yang memotivasi kita. Karena inisiatif ini memang inisiatif yang sangat baik dari pemerintah Inggris dan sebuah inisiatif baru yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Jadi, mudah-mudahan informasi ini berguna bagi teman-teman semua. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Silahkan hubungi kita untuk konsultasi lebih lanjut mengenai kesempatan untuk belajar di Inggrisnya. Jadi, silahkan kuliah di Inggris, berkarir kemudian hari di Inggris juga, bahkan mungkin menetap di Inggris selamanya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.